Dan itu enak, bapak ibunya senang ya kan? Senang. Oh anak sudah lulus S2, kadang-kadang nggak tahu harus kerja gimana caranya. Orang tuanya kan ya Allah, kamu bisa sekolah S2 loh nak ya kan? Nah sampai sekarang nggak ngerti apa-apa. Jadi ini masalah ada banyak masalah di dunia manajemen. Jadi khas Islam mudah, sederhana, cepat, tapi hasilnya luar biasa. Baik, kemudian itu contoh. Kemudian juga Bapak Ibu Allah tentu di dalam Islam ini pendidikan itu bermula dari gurunya. Kalau di orang Jawa, guru itu memang disingkat jadi digugu dan ditiru. Ya, digugu dan ditiru itu artinya diteladani, layak untuk diteladani. Maka sebenarnya memang tidak boleh jadi guru kecuali memang orang yang layak diteladani. Hari ini yang jadi guru adalah yang punya akta 4. Saya tidak tahu apakah di akta 4 itu ada tema keteladanan. Jadi dicek dulu. Kamu sudah selesai kuliahnya, tapi kamu punya akhlak yang kurang baik, kamu gak pantas dapat apa-apa. Itu keren banget. Kalau itu ada saya usulkan ke Menteri Pendidikan, ya, orang sini kan. Karena digugu dan ditiru itu kan orang Jawa, betul ya? Diteladani, guru itu memang diteladani. Tidak pantas jadi guru kalau tidak bisa diteladani. Makanya Bapak Ibu membuka kitab ulama manapun tentang pendidikan Islam, selalu di sana ada judul Syurut al-Mu'allim, syarat-syarat jadi mu'allim, syarat-syarat jadi guru. Waktu disebutkan tentang akhlak moralitas itu subhanallah. Yang layak diteladani kok jadi guru. Itu Islam. Karenanya Islam tidak terbiasa mengambil pendidikan, mengambil konsep dari orang yang tidak menjalankan konsep yang diajarkan itu. Dari dalam satu tegur keras, ada urunan nasabil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian mengajari manusia tentang kebaikan tapi kalian lupa diri kalian sendiri? Quran tegur keras. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa kalian cuma bisa bicara tapi tidak bisa berbuat? Allah murka besar. Nanti ini kayak saya berat karena ngomong terus dari tadi kan. Ini masalah keteladanan. Kalau apa yang saya sampaikan tidak saya jalankan di rumah saya, dosa besar saya. Karena Allah murka besar, kabura maqtan. Murka besar, kamu cuma pandai bicara tapi tidak pandai berbuat. Nah, masalah di pendidikan hari ini, teori-teori itu diberikan oleh orang-orang rusak. Jadi tentu kalimat saya bertanggung jawabkan, Pak. Saya berikan contoh. Bagaimana ceritanya? Kita belajar tentang didik anak. Si pembuat teorinya hamil di luar nikah. Itu ada nggak? Nggak, saya nggak bicara orang ini saya bicara tentang literaturnya orang-orang yang kuliah di jurusan pendidikan. Kalau di sini ada jurusan pendidikan, tahu pasti siapa yang saya maksud. Nah ini literatur pendidikan. Memang bukan muslim, salah antum mantu ngambil bukan dari muslim. Memang antum kekurangan tokoh ya. Kalau orang kafir lah. Kenapa mereka memunculkan superhero yang aneh-aneh dan ajaib-ajaib dan gak masuk akal itu? Itu karena mereka gak punya tokoh. Lah itu loh kayak tokoh. Masa anaknya masih kagum superhero, dibeliin baju apa tuh? Kayak celana dalamnya di luar itu. Nah gitu. Aneh itu ini. Itu loh kayak tokoh, Pak. Atau mau tokoh seaneh apa? Tanda kutip. Sedahsyat apa? Saya tunjukkan secara sama. Di sejarah Islam, orang dengan kemampuan di luar nalar manusia. Kan superhero gitu ceritanya tuh ya. Tapi ya maksud
jadi warna itu bukan berubah terus jadi apa, enggak begitu. Itu enggak. Baik. Bagaimana kita belajar tentang teori pendidikan dari orang yang buang anaknya? Orang jurusan pendidikan tahu ini. Anaknya dibuang, terus dia nulis buku itu jadi panduan untuk pendidikan hari ini. Loh, kok anak dia saja dia buang? Gimana? Islam tidak biasa. Kita belajar dari Nabi orang pertama yang menjalankan perintah, Nabi orang pertama yang berhenti dari kemaksiatan. Itu teladan namanya. Makanya guru itu memang harus bisa di bulan itu. Jadi mereka bukan cuma transfer knowledge, transfer pengetahuan, bukan. Dengan teladan. Karena ada sesuatu yang tidak diajarkan tapi tertanamkan itu bahaya. Nanti gurunya orang tua nggak merasa, saya kan ngajarin loh Pak. Anda lupa, anak-anakku lihat Anda, dan kalau kalimat ini menurut sebagian riwayat sejarah mengatakan ini kalimat Imam Syafi'i. Ini kalimat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah memberikan nasihat pada seorang guru yang dinasihatinya itu bukan sembarang guru, karena guru untuk putra mahkota. Jadi guru untuk calon pengganti khalifah, yaitu anaknya Harun ar-Rasyid rahimahullah ta'ala. Disebutkan bahwa ini kalimat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan berpesan pada guru itu, kalimatnya adalah, kata beliau, aslih nafsak, perbaiki dulu dirimu, wahai guru. Pak guru, perbaiki dulu dirimu. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, fa inna a'yunahum ma'qudatun bi'ainai. Karena mata murid-muridmu ini itu nempel di matamu. Apa maksudnya? Gurunya melihat sesuatu yang jelek, tuh anaknya sih nggak tahu kalau gurunya melihatnya jelek. Itu mata anak-anak nempel di mata gurunya. Besok tahu-tahu kita lihat, loh kok kamu semua lihat yang jelek-jelek nak? Saya nggak ngajari loh. Ya kan? Ini kepelajaran. Ini makna kepelajaran. Memang itu bahaya. Tidak lahir orang-orang besar kalau gurunya memang orang-orang yang layak diteladan. Apa yang dipandang gurunya, muridnya akan ikut kemana? Maka masalah teladan. Makanya Islam tidak terbiasa kita ini diajari, kita tidak terbiasa belajar sesuatu dari orang yang tidak bisa menjalankan teorinya sendiri. Nanti ada di bab sendiri memang belajar dari siapa saja memang ada babnya, tapi tidak dari situ mulai babnya. Itu bab belakang. Itu bab terakhir. Bab depannya bukan itu. Bab depannya kita disuruh belajar dari teladan yang mulia Rasulullah Muhammad SAW disebut sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Baru nanti ada bab berikutnya tentang belajar Quran juga menyatakan itu sah. Karena Ratu Bilqis Ratu negeri Sabah yang dikisahkan dalam surat An-Naml dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, itu kata Bilqis ketika dapat suratnya Sulaiman alaihissalam kemudian rapat dengan para punggawa kerajaannya, kan Ratu Bilqis berkata, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillah. Karena Ratu Bilqis ini lagi minta saran kepada para stafnya. Tapi Ratu Bilqis kasih kalimat. Biasanya para raja itu kalau masuk ke sebuah negeri akan merusak negeri itu dan akan menjadikan masyarakat yang tadinya mulia jadi hina. Ini kalimat Bilqis. Saat itu masih musyrik, Bilqis masih sembah matahari di dalam ayat sebelumnya. Tapi bagaimana ayat tutupnya? Allah tutup kalimat ayat itu dengan wa kadzalika yaf'alu. Kata Allah, dan memang begitu biasanya para raja itu. Berarti kan Allah membenarkan kalimatnya Ratu musyrik. Artinya kalau babnya cuma
kita boleh Pak belajar sama orang musyrik, sama orang kafir, boleh, tapi itu bab nanti. Belajar dulu sama Nabi Sulaiman dulu ya, belajar dulu sama Nabi Muhammad SAW dulu, baru nanti itu bab belakang. Nah, Bapak Ibu dalam Allah SWT, itu sebagian dari apa yang harusnya kita lakukan atau hasil pendidikan. Dan semua yang kita lakukan itu hasil pendidikannya seperti apa, itu mudah-mudahan bisa menjadi panduan amal berikutnya. Baik. Kalau kita mau menghasilkan generasi baru yang disebut-sebut seperti sahabat Nabi, seperti tabi'in, seperti generasi salafus saleh dulu, luar biasa yang istimewa itu, otomatis tidak mungkin menggunakan pola kita hari ini. Karena pola kita hari ini, pola belajar kita hari ini sudah kita coba, sudah kita rasakan hasilnya. Itu kan kita sekolah, kayak tadi saya cerita, saya ini sekolah TK, kecil, besar, SD, SMP, SMA, gitu kan? Kuliah S1, S2, S3, mamanya. Sudah itu jalur yang ada ya. Hasilnya kita semua hasil. Hasil di lapangannya, Islam tidak mulia di tangan kita. Ya kan? Apa nggak sedih? Antum punya ibu kota, pemimpinnya kafir. Ini negeri muslim loh. Muslim, jumlah muslimnya katanya 200 juta. Katanya 200 juta. Masya Allah, banyak buatan. Luar biasa. Bersyukur kita. Ibu kotanya pemimpinnya kafir. Ya. KTP saya cek masih Jakarta ternyata. Saya nggak tinggal di Jakarta. Di pinggiran Jakarta saya masih Jakarta ternyata. Masalah saya, masalah kita semua. Dan ini kami dalam Allah, ketika Islam tidak terjunjung tinggi pancinya dengan kita, kualitas kita yang begini. Sekarang ini lagi geger-geger mobil ada di kota ini kan sudah biasa. Kalau kadang-kadang fitnah kemana-mana ya, dan fitnah itu memang selalu subur sebelum ya. Itu saya nggak ngerti kok itu jadi mati gitu ya. Dan seterusnya dengan kualitas kita yang kita sendiri nggak sepakat dengan satu orang, sulit. Nah, ini semua kan hasil didikan hari ini. Kalau mau saya ambil gambar ini, kalau pola ini lurus kita jalani sama anak kita sekolah, sekolah sama kayak bapak ibu sekolah, hasilnya kayak gitu. Yakin? Jangan-jangan solehan kita sama anak kita, jangan-jangan. Kenapa? Karena banyak hal yang sudah jauh bergeser. Saya kasih contoh. Di dalam pendidikan, guru itu segala-galanya. Karena guru itu ahli ilmu. Di dalam Islam itu masya Allah, ahli ilmu dimuliakan luar biasa. Antum tahu sahabat mulia, ilmuwan hebat, puncak dari ilmu Quran, terjemahan Quran, habrul ummah, sebutannya macam-macam, ini orang luar biasa. Ilmu Quran ilmu tertinggi, dari semua ilmu. Ini puncaknya ilmu Quran. Tahu siapa? Sahabat mulia, sepupu Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas itu sudah jadi ulama besar, ilmuwan besar. Ketika beliau suatu hari ingin belajar dari seseorang, datang ke rumah gurunya. Ini sepupu Nabi loh. Ini masya Allah, keluarga Nabi. Dan ini ahli ilmu besar. Tapi karena dia mau belajar ilmu ini guru saya. Sekarang memang saya sudah ilmuwan, tapi di sisi ini saya mau belajar. Berarti ini guru saya. Datang ke rumahnya orang yang mau
dia belajar itu dia ketuk pintu di waktu siang, yaitu waktu istirahat, ketuk pintu 3 kali nggak dibuka, sudah nggak dipaksakan, dia pikir mungkin istirahat orangnya di dalam, sudah mungkin itu. Dia buka sorbannya, dia gelar di depan pintunya orang yang mau dia belajar itu, calon gurunya. Gelar sorban di situ ditunggu. Ada murid kayak gitu hari ini? Ada? Itu Islam. Wallahi itu barokah ini. Ditungguin di situ. Begitu orangnya sudah bangun istirahat, dia buka pintu paket. Karena di depan itu bukan sembarang orang ini. Ini keluarga Rasul, sepupu Rasul, sahabat mulia. Ini ahli ilmu besar, Abdullah bin Abbas. Maka nanya, wahai sepupu Nabi Abdullah bin Abbas, kenapa di sini? Kata Abdullah bin Abbas, saya mau belajar pada Anda sesuatu. Dia bilang, kan Anda bisa ketuk pintu rumah saya. Sudah saya ketuk, tapi nggak ada yang jawab. Kan Anda bisa suruh orang untuk manggil saya, saking dimuliakannya Pak. Anda mau belajar apa ini? Datang saja, datang. Saya nggak bisa tanya. Itu ahli ilmu. Abdullah bin Abbas yang ahli ilmu dalam peristiwa lain. Ketika suatu saat dengan seorang ahli ilmu sahabat asli Madinah, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, seorang ahli ilmu besar. Abdullah bin Abbas juga ahli ilmu yang besar. Mereka diskusi, dialog hangat, bisa sepakat, bisa beda pendapat. Perbedaan bisa sangat tajam, tapi ukhuwah terjaga. Ini kalau yang berbeda pendapat sama-sama ahli ilmu. Karena Abdullah bin Abbas dan Zaid itu sampai hari ini kalau Bapak Ibu belajar ilmu pembagian warisan, sampai nanti pada bab namanya bab al-jad wal ikhwah. Itu teman-teman yang belajar tahu bab tentang bagaimana kalau ada kakek sekaligus ada saudara yang dapat warisan siapa. Itu Abdullah bin Abbas dan Zaid berbeda sangat tajam. Sangat tajam berbeda. Tapi suatu hari ketemu di majelis Utsman. Khalifah Utsman ketemu. Begitu Zaid sudah mau pulang, Zaid naik kendaraannya. Abdullah bin Abbas segera mengambil tali kekang kudanya, tali kekang ini dituntun. Bapak itu tahu kalau yang naik dan yang menuntun, itu ketahuan yang menuntun itu posisinya apa? Dulu posisinya bisa budak atau membantu. Kalau bahasa keren staff kita sana. Abdullah bin Abbas di situ. Zaid mengatakan, kenapa kau lakukan ini? Gak perlu kau tuntun budak itu, kan sama-sama gitu. Kenapa kau lakukan ini? Dia jawaban Abdullah bin Abbas, beginilah kami diperintah Rasul untuk memuliakan ahli ilmu kami. Akhirnya Zaid mengatakan, saya minta tangan, keluarkan tangannya, dikeluarkan tangannya, diambil oleh Zaid, dicium tangannya Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, kenapa kau lakukan ini? Nanya lagi kan, kenapa kau cium tanganku? Kata Zaid, beginilah kami diajari untuk memuliakan ahlul bait Nabi SAW. Sama-sama dulu. Saya cuma ingin katakan, ahli ilmu itu di dalam Islam itu punya posisi sangat tinggi. Guru itu posisinya sangat tinggi. Selama guru belum mendapatkan posisi itu, maka pendidikan hasilnya tidak baik. Itu sangat penting untuk dunia pendidikan. Maka tadi saya bilang, jangan kalau anak kita belajar kayak jalur kita sama, tidak ada perubahan apapun di dalam jalur itu, maka saya khawatir jangan-jangan solehan kita daripada anak kita, jangan-jangan interaksi kita sama anak kita. Solehan kita tadi contohnya, kita juga, saya masih ingat zaman sampai sekarang, subhanallah, ini yang saya syukuri. Saya itu kalau ketemu guru saya, siapapun beliau, itu masya Allah, saya selalu teringat dengan semua kisah bagaimana Islam memuliakan ahli. Siapapun beliau,
Dulu saya ingat waktu saya belajar SD, Masya Allah itu lewat di depan ruangan para guru saja itu nunduk Pak, begitu ya. Padahal gurunya belum tentu ada di ruangan, belum tentu ada guru di ruangan. Saya cuma ingin sampaikan betapa kita hormat pada guru. Nah, kalau hari ini guru tidak ada harganya, guru di penjara gara-gara muridnya, guru dicaci maki, guru digunduli, guru kiamat pendidikan. Beda sih. Tapi gurunya galak. Begitulah guru itu beda-beda. Anda tidak bisa maksa semua orang sendiri. Oh iya, dalam sejarah Islam juga gitu. Dalam sejarah Islam guru itu macam-macam. Ada yang memang kurang senyum, ada yang kalau ngaji begini ilmu dikasih banyak banget. Ada guru itu memang beliau ilmunya susah, pelit maksudnya. Kalau duduk ngaji lama cuma satu, ada itu nggak genap satu dia dikasihnya. Sudah lama kita cuma ini jual kasih gitu. Ada dalam sejarah Islam ada. Bahkan guru galak ada dalam sejarah Islam itu semua besar. Jadi kenapa? Cuma bedanya beliau itu mengerti tentang galak tidak galak itu dalam pendidikan nggak menarik dibahas. Yang menarik dibahas adalah panduannya mana. Kalau dia mendukung panduannya apa, kalau dia memberi penghargaan panduannya apa, itu panduannya. Jadi ahli ilmu muliakan dulu. Posisikan dulu yang sangat mulia. Kata mulia itu dengan semua maknanya. Kata mulia. Ya. Nah ini kalau ini hilang nanti kita hari ini pendidikan hasilnya jelek. Saya agak khawatir juga nih Pak. Jangan-jangan bukan hanya masalah soleh yang hilang, yang nggak lebih baik dari kita anak-anak kita ini. Jangan-jangan pinteran kita sama anak kita yang kurikulum lagi. Jangan-jangan kan kita suka bilang gini, wah anak sekarang mah pinter-pinter. Saya nggak terlalu percaya kalimat itu. Dia kita uji. Kita uji. Kita uji nanti di sini ada orang tua maunya yang seusia ibu, seusia ibu, bisa berapa? 63. Seusia Rasul. Maksud saya kemuliaannya harusnya begitu ya, sudah mulia. 63 itu usia Rasul, Abu Bakar, Umar, Ali. Rasul, Abu Bakar, Umar, Ali itu 63 semua. Dia ibu masih sehat Masya Allah. Seusia ibu deh namanya. Seusia ibu lomba ngitung matematika sama anak muda yang masih sekolah. Nah hari ini masih sekolah, boleh SMA, boleh kampus. Hitungannya perkalian 21 ada puluhan. Makanya 35 kali 71. Ibu saya tahu di usia ibu ini punya cara menghitung. Kalau orang Jawa bilang di apa tuh? Cuma dibayangkan dicolak apa ya? Apa itu ya? Anak sekarang masih lama dia sudah kemana-mana, Anda masih belum ketemu. Lihat, dari kecil saya diajari bapak saya berhitung pakai jari. Dulu di kampung 90 tahun itu pakai jari, perkalian semua ya. Pakai jari. Hari ini balik lagi pakai ini. Bedanya dulu saya gratis, sekarang bayar mahal. Jadi makanya saya tidak terlalu percaya. Jangan-jangan enggak kalau pinter anak hari ini saya pikir. Cuma anak hari ini pinter mengoperasikan gadget, cuma itu dong. Jangan-jangan gitu. Harus ada koneksi. Oh enggak, Pak, wawasannya luas. Wawasan betul tidak beri manfaat, ada gunanya. Malah membuat kacau balau semua otak kita. Ya. Informasi gak jelas mana yang benar, mana yang salah. Apa itu? Jadi guru harus dimuliakan dulu. Ini kunci semua lembaga pendidikan. Bapak Ibu yang istimewa yang lembaga pendidikan, atau kita di rumah sebagai gurunya, posisi guru harus mulia, semulia-mulia, semulia-mulia. Dengan semua anak kata mulia, termasuk gajinya, Pak. Oh betul kan? Betul kan? Ahli ilmu 7 hidupnya paling makmur dalam sejarah Islam. Makanya Bapak Ibu guru jangan mau diatur kecuali oleh Islam.
Mau makmur kok? Pakai Islam. Dulu gaji guru paling rendah 11 dinar. 11 dinar. 11 dinar itu sama dengan kurang lebih 22 juta rupiah. Itu gaji guru paling rendah. Itu sudah plus dengan fasilitas macam-macam, gratis makanan, gratis minuman, nenteng uang, fasilitas macam-macam. Kalau lagi ada kerjaan tambahan, ini duit 11 dinar itu nganggur. Ya? Berapa gaji itu? Hari itu. Mau dimuliakan Islam, dia kita ikuti Islam. Benar. Tidak ada. Saya kasih contoh Pak. Lakodarullah terjadi kecelakaan, meninggal. Lakodarullah terjadi kecelakaan, orang meninggal. Berapa asuransi kematian? Berapa asuransi kematian sekarang? Saya nggak tahu berapa. 100 juta. 100 juta. Asuransi kematian 100 juta. Oke. Anggaplah asuransi kematian 100 juta. Antum kalau mau diatur Islam ya, berapa yang bisa didapatkan dalam Islam? Kalau ada kecelakaan, meninggal, tabrak tidak sengaja, itu namanya itu tidak sengaja, ya. Kalau sengaja ya kita, sengaja tidak sengaja. Dapat hak 100 ekor unta. Kamu ikut tahu harga unta? Hah? Lebih mahal dari sapi. Di Semarang harga sapi berapa? 20. Mana? 20. Anggaplah 20 harga unta, anggaplah 20 juta, ya, anggaplah 20 juta. 20 juta kali 100 berapa? Orang 2 miliar rupiah itu satu nama yang bilang tidak sengaja. Orang itu kalau mau diatur Islam makmur, makanya sama Islam yang nurut. Gak usah diawal-awal ya, makmur. Guru gitu, muliakan guru. Dulu masuk ahli ilmu dimuliakan. Beberapa ahli ilmu yang karya-karyanya sangat penting dan dianalisa oleh negara dan ahli ilmu lain. Ini karya yang luar biasa manfaatnya. Itu karya ditimbang dengan seberat itu dikasih emas. Bukunya ditimbang. Buku dulu lebih berat dari buku sekarang. Buku sekarang masih tipis-tipis ya. Penulis sekarang dihargai berapa sama penerbit? Per lembar berapa puluh ribu rupiah? Cuma kali berapa halaman? Ditimbang dulu berapa? 3 kilo kasih emas. Aduh, karena ini manfaat. Sekarang saking sulitnya hal itu tidak ada pemahaman itu, akhirnya muncul copyright. Copyright itu menyengsarakan banyak orang. Menyengsarakan banyak orang. Berikan ahli ilmu setinggi-tingginya atas karyanya, setelah itu karya milik seluruh manusia. Itu Islam. Hari ini pelik memberikan pada ahli ilmu, kemudian setelah itu bukunya dipersulit dengan copyright. Masyarakat sulit mendapatkan ilmu yang manfaat. Tidak sekali. Baik. Oke, kita coba. Kalau dibicara tentang masalah kurikulumnya, tentang semua ini sampaikan ini, itu kaidahnya juga gampang. Teorinya nggak kompleks ya, seperti yang gampang. Lihat, kan kita bicara kurikulum Islam. Ini rahasia penting. Saya berikan beberapa hal ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu, orang beriman itu, kita orang beriman ini kan hidup di kehidupan dunia ini, dan setelah ini ada kehidupan akhir. Dan semua kita sudah tahu, sudah maklum dan mafhum semua, mana yang lebih mulia, kehidupan dunia atau akhirat? Kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa wal akhiratu khairun laka min al-ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Kehidupan akhirat itu lebih baik dibandingkan kehidupan pertama, kehidupan dunia maksudnya. Sepakat itu teks Quran. Baik. Maka karena di dunia untuk mendapatkan jatah dunia perlu ilmu, untuk mendapatkan jatah akhirat perlu ilmu, karena akhirat lebih mulia dari dunia, maka di dalam pendidikan Islam mendahulukan
pembelajaran atau kurikulum akhirat dibandingkan kurikulum dunia. Apa maksudnya? Ini akan saya sampaikan. Kesalahan kita hari ini, Bapak Ibu, adalah anak kita sudah ahli apa saja. Komputer sudah ahli, bahasa Inggris ngewes sudah luar biasa. Belajar IPA sudah masuk lab, ya, dari mulai menemukan apa sampai meledakkan apa baru saja. Belajar sudah macam-macam. Baca Quran berantakan, wudu nggak beres, sholat injek-injekan kaki. Itu fatal kesalahan pendidikan. Itu tidak sejalan dengan kalimat akhiratu khairul wa khairul laka. Makanya di konsep pendidikan Islam dulu, anak-anak itu diajari tentang akhiratnya sebelum belajar tentang dunia. Bagaimana kalau dimix, Pak? Dimix. Bapak Ibu, Islam itu kebiasaannya tuntas. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allah bilang fa'idha faragta fansab. Kalau kamu sudah faragh itu sudah kosong sudah selesai. Sudah selesai, berdiri lagi, mulai lagi, selesai, berdiri lagi, selesai, mulai lagi, selesai. Tapi jangan mulai sebelum selesai. Itu masalah kita. Belajar ilmu belum selesai, masuk ilmu berikutnya, belum selesai ilmu berikutnya. Anak SD pelajarannya belasan mata pelajaran, bagaimana mau bisa? Oh, gurunya aja nggak bisa. Ada gurunya belajar belasan mata pelajaran. Dalam Islam ciri khasnya pada farauda fansab. Itu seperti itu. Makanya jelas selesai ilmu itu jelas. Panduannya dulu panduannya kitab buku. Ilmu apapun, saya tidak hanya bicara ilmu agama. Saya kasih contoh ilmu umum. Saya contoh ilmu umum. Dulu di salah satu di zaman kebesaran Islam itu ada kampus kedokteran sangat ternama. Itu kampus awalnya hanya rumah ini punya Pak Dokter Mata. Beliau punya banyak ahli, tapi salah satu ahli beliau Dokter Mata. Kenapa dikenal dengan Dokter Mata? Karena beliau punya karangan tentang mata dengan semua penyakitnya zaman itu dan pengobatannya. Itu beliau dulu. Akhirnya rumah beliau itu dipakai untuk belajar. Lama-lama beliau wakafkan. Dan setelah beliau wakafkan jadi mulai belajar tentang ilmu kedokteran mata. Di sebelahnya itu diwakafkan sekalian dan punya beliau juga, diwakafkan itu untuk usahanya hasilnya untuk dokter. Selalu begitu, nggak sholat selalu begitu, nggak supaya nggak nyusahin orang tua dengan. Jadi kita mulai kalau usaha ini wakaf juga hasilnya digunakan untuk ini konsep. Pelan-pelan yuk kita jalankan. Yang begitu harusnya. Itu murid-murid datang ke dia. Karena beliau belajar salah satu keahliannya adalah dokter mata, kitabnya ada karya beliau itu dipelajari. Semua yang datang ada absensi seperti kita sekolah kayak gini, kemudian belajar dari awal sampai buku selesai. Tentu ada praktek segala macam dipahami, diuji, ada ujian biasa, evaluasi ujian itu semua sudah ada. Absensi itu sudah ada, jangan dipikir nggak ada. Jadi kalau sekarang pakai fingerprint ini, gitu ya, jangan dipikir itu hebat, saya tunjukkan itu hebat dari mau. Ini sekarang bagaimana? Anda pikir fingerprint itu hebat? Oh, ini Pak ini dalam rangka supaya nggak nitip absen. Berarti saya kalau sama nanti ya, saya nitip absen aja kerjanya. Absensi Islam jauh lebih detail daripada itu. Para ahli hadis itu punya absen. Ini kan yang hadir nggak tahu cuma berapa gitu ya. Zaman dulu kan nggak pakai mic pembesar suara ini. Bagaimana caranya kalau anggap saya gurunya, saya menyampaikan hadis. Saya katakan pokoknya kalau haddatsani fulan, saya disampaikan hadis ini oleh guru saya namanya fulan. Karena sekolah saya nggak sampai
yang ujung-ujung sana di posisi-posisi tiang atau berdiri itu ada penyampai suara namanya mubalik. Jadi mubalik itu dulu dalam Islam artinya bukan tukang ceramah. Mubalik itu tukang menyampaikan suara guru, pemesan suara aslinya. Paham ya? Nanti seiring dengan perkembangan Islam hebat itu nanti apa nih gedung begini Pak, itu didesain oleh muslimin tanpa pengeras suara dan sekarang gedung ini masih ada tanpa pengeras suara sampai ke ujung manapun tanpa pengeras suara. Jadi kalau saya katakan keras nggak kedengeran. Jadi canggihan gedung Islam dulu. Apa fungsi mubalik? Fungsinya satu menyampaikan suara gurunya. Fungsi yang kedua, definisi kedua, akses. Akses. Dia akses. Ulang. Hari ini pokoknya saya menyampaikan 10 hadis umpamanya. Ditulis akses. Fulan tidak hadir, tidak ada. Kan banyak yang bisa pengawas semua dan tahu posisi. Kita sekolah. Fulan mendengarkan hadis sambil ngobrol, ditulis. Fulan hadis ke-7 tidur. Allah, tunjukkan sekarang di mana absensi sehebat itu hari ini. Makanya kalau bicara manusia yang hebat di Islam, ini dia berabad-abad yang lalu. Itu ada hikmahnya kalau di hadis Pak. Ada hikmahnya kalau di hadis. Ada hikmah besar, itu hadis. Ketika nanti ada perbedaan riwayat, padahal ini sama-sama berguru di guru yang sama. Begitu keluar dari majelis menyampaikan ilmu yang sama ke masyarakat, kok beda? Loh, kan belajarnya sama, gurunya sama, majelisnya sama, duduk barengnya sama. Itu dicek absensi di antaranya. Nah orang dia nggak masuk kok. Lalu dari mana dia dengar? Berarti ada pelan-pelan. Siapa pelan-pelan? Nah ini yang bikin dia masalah. Nah gitu. Atau kami kebaca, lalu tidur. Kedengar sebagian hilang. Jadi hari ini absensi buat apa? Jadi begini ya ini Masya Allah, kita akhirat lebih ditunjukkan dalam kehidupan lebih mulia, maka dalam Islam dipelajari duluan dibandingkan dunia. Tadi saya bertanya bagaimana kalau di mix, digabung, terus Pak ini agama dia, ya kan, akidah, akhlak masuk, IPA masuk, matematika masuk, bahasa Indonesia, bahasa Inggris sekalian bahasa Mandarin masuk, ya kan, terus pelajaran fikih masuk juga, pelajaran gak jadi. Tadi saya cerita tentang kampus Al-Ghazaliyah. Itu kalau sudah selesai diuji oleh gurunya lulus, kemudian praktek, gurunya akan lihat praktek bisa nggak dia mengobati mata orang ya, jangan sampai mengobati malah buta. Maka kalau sudah dinyatakan lulus, gurunya ngasih ijazah. Nah ini baru namanya ijazah beneran, bukan selembar kertas dengan nilai dusta hari ini. Lihat beneran Pak, saya mohon maaf, saya nggak tahu saya bohong, saya nggak ngerti. Bohong saya nggak tahu, saya nggak menuduh siapa. Tertulis saya di usia SMP saya bahasa Arab bagus banget nilainya Pak. Bohong saya nggak bisa bahasa Arab. Ini bohong ini. Beneran, ijazahnya masih ada, kan? Nilai bagus banget bahasa. Bohong saya tahu, nol. Saya ingat waktu ujian, kendali bangun teman saya banyak jawab jadi dulu ya. Maksud saya, ini nilai-nilai ini, nilai-nilai ijazah itu aslinya guru langsung yang memberikan di mata pelajaran apa, dengan kualitas seperti apa. Belajar di beliau belum tentu beliau kasih ijazah, karena pertimbangan bukan cuma ini. Kayak tadi dokter mata kalau nggak punya akhlak bahaya. Ini baru ijazah beneran. Baik, selesai ilmu itu nanti pakai kitab lain, belajar apa yang lain, belajar terus itu. Faidah farogda, selesai tidak, mulai lagi, mulai. Jadi jangan banyak-banyak mata pelajaran Pak. Ya, jangan banyak.
Baik. Nah, di dalam Islam ada pembahasan tentang yang sudah sering saya sampaikan, nanti silakan di dunia maya bisa dicek, saya sudah banyak ceramah, saya tidak mau banyak mengulangnya. Jadi diberikan di Bapak bisa cek ya, tentang apa yang saya sampaikan, termasuk tentang pembahasan iman sebelum Quran, adab sebelum ilmu, itu kurikulum semua. Ya. Saya menutup terakhir dengan kisah singkat yang tadi saya janjikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menyisakan pola pembelajaran Islam seperti yang saya tuturkan itu di wilayah-wilayah yang hari ini benar masih menghasilkan orang hebat. Yang tadi saya katakan, kemana mereka, karena di mana mereka pergi, mereka jadi ulama besar. Saya sadar Saudi Arabia itu ulama-ulama besarnya ini itu bergurunya kepada wilayah ulama-ulama besar Saudi Arabia, yaitu masyarakat Singkit. Masyarakat Singkit itu Mauritania. Mauritania itu adanya di Afrika Barat, paling barat utara atau selatannya Maroko. Mauritania itu mereka belajar di padang pasir. Di ibu kotanya juga ada, baru juga ada padang pasir itu di tenda-tenda. Belajarnya kayak tadi saya ceritakan semua. Makanya sampai umur 17 tahun itu seluruh ilmu Islam selesai. Juga sama. Antum tanya fikih di pojok mana dia bisa tahu. Antum tanya usul fikih dengan cara apa dia tahu. Antum tanya tafsir ayat yang mana dia tahu. Antum tanya syarah hadis yang mana dia tahu. Biasanya sekarang betul. Selesai. Itu kalau hidup dari umur 5, 17 sampai umur 17 tahun selesai. Dari sekolah cuma umur 12 tahun. Oke. Kalau setelah itu nanti dia belajar ilmu apapun yang dia suka, teknik, ya, kedokteran, arsitektur, umur masih sangat muda, sederhana. Oh, semua itu dihafal, apalagi cuma dari itu. Ini yang menarik dari pola yang mereka tadi itu semua yang disampaikan tentang keteladanan tentang segala macam, tentang kurikulum, tentang faedah semua ada. Terakhir, ketika salah satu ahli ditanya, ini ahli itu yang luar biasa, salah satu orang yang luar biasa, Syekh Al-Allamah Salim Al-Adu rahimahullah ta'ala dari Mauritania. Beliau ketika ditanya tentang apa kunci keberhasilan pendidikan di wilayah, karena mereka keluar kemanapun jadi guru, keluar kemanapun jadi orang besar. Dan saya katakan seperti itu, ulama-ulamanya hari ini itu kalau tidak belajar dari orang sedikit, dia bahkan belajar dari muridnya orang sedikit. Pada Saudi, Jawa dan bahkan masih ada orang sedikit yang sekarang menjadi ulama besar, bahkan termasuk ribuan ulama di sana. Dan di negara mana-mana. Jawaban beliau ketika ditanya tentang apa kunci keberhasilannya, jawabannya karena kami di padang pasir. Nanti jawabannya karena kami di padang pasir. Dua catatannya katakan. Yang pertama, kami jauh dari semua gebiar hiburan yang memalingkan kita dari ilmu, menyibukkan kita sampai kita sibuk dengan hiburan dan tidak bisa ilmu. Ini sumber masalah kalau untuk pelajar. Ini sumber masalah kalau untuk pelajar. Mau anaknya hebat-hebat, cabut ini.
Ini isinya hiburan. Oke, jangan lupa. Beliau katakan kuncinya adalah tanggung jawab